Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, sektor manufaktur semikonduktor merupakan salah satu sektor paling vital di dunia. Bagaimana tidak? Pasalnya, seluruh teknologi canggih yang kita gunakan sehari-hari, seperti gadget, alat elektronik, perangkat rumah tangga, teknologi kesehatan, elektrifikasi kendaraan umum, bahkan alutsista canggih teknologi militer, semuanya menggunakan IC atau microchip semikonduktor untuk memprogram sistem operasionalnya. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan dalam konten sebelumnya, setiap prosesor atau microchips dibuat dari susunan sirkuit yang di dalamnya terdapat komponen-komponen miliaran supermikro atau nano yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti berbagai jenis transistor, resistor, kapasitor, dan lain-lain. Seluruh komponen-komponen tersebut terinstal dengan sangat terintegrasi, membentuk susunan gerbang-gerbang logika untuk menjalankan sistem pemrograman komputasi. Seperti yang Profesor Kardus pernah katakan, bahwa semakin banyak jumlah komponen seperti halnya transistor dan lain-lain dalam sirkuit, maka semakin besar pula kemungkinan gerbang-gerbang logika yang dapat disusun. Hal itu akan membuat prosesor atau chips dapat bekerja lebih cepat dan akurat. Karena itulah, saat ini para negara-negara besar dan maju di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan prosesor super canggih yang dapat menampung ratusan miliar transistor dalam sebuah microchips kecil, yang artinya transistor-transistor generasi terbaru tersebut nantinya harus berukuran jauh lebih kecil. Saat ini, transistor terkecil yang tengah dikembangkan adalah transistor 2 nanometer yang diketahui hanya 3 negara yang dapat memproduksinya, yakni Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Bahkan, Cina sendiri meski memiliki dana dan sumber daya yang melimpah, hingga saat ini mereka masih belum sanggup untuk memproduksi transistor di bawah 8 nanometer. Mayoritas perusahaan-perusahaan semikonduktor Cina hanya mampu memproduksi secara massal chips-chips semikonduktor dan transistor di atas 10 nanometer. Yang notabene, chips-chips seperti itu umumnya tidak digunakan untuk perangkat-perangkat teknologi super tinggi. Dan kenapa ya? Cina super sangat kesulitan untuk mengembangkan microchips dengan teknologi transistor di bawah 7 nanometer. Ya, tahukah Anda? Ketidakberdayaan Cina untuk mengembangkan teknologi transistor super nano di bawah 7 nanometer disebabkan oleh adanya aksi monopoli teknologi sistem litografi oleh ASML, satu-satunya perusahaan yang mampu menciptakan mesin litografi berbasis EUV atau extra ultraviolet. ASML Holding merupakan perusahaan teknologi tinggi Belanda, pemasok mesin dan berbagai perangkat dalam industri semikonduktor. Dan hebatnya lagi, satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk membuat sirkuit transistor di bawah ukuran 5 nanometer, yakni mesin litografi EUV. Hanya ASML yang dapat menciptakannya. Ada perusahaan lain di dunia ini yang dapat mengembangkan teknologi litografi sinar ekstra ultraviolet atau EUV generasi terbaru, bahkan negara Cina sendiri. Ya, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat atau Barat untuk membatasi kemampuan teknologi microchips Tiongkok, terutama agar tidak digunakan untuk perangkat-perangkat teknologi tinggi militer melalui ASML Holding atau Belanda yang notabene adalah mitra atau sekutu dekat Amerika Serikat. Mereka melakukan embargo atau pelarangan ekspor teknologi litografi EUV generasi terbaru terhadap Tiongkok. Ya, mesin litografi merupakan mesin paling fundamental dalam industri semikonduktor. Mesin ini berfungsi untuk mengukir garis-garis sirkuit terintegrasi yang rumit pada wafer semikonduktor pada teknologi chips transistor canggih di bawah ukuran 10 atau 7 nanometer. Diketahui, kalian tidak akan bisa menggunakan alat litografi lama atau alat litografi generasi sebelumnya, yakni mesin litografi DUV atau Deep Ultraviolet. Mesin DUV litografi merupakan mesin yang mampu menghasilkan paparan sinar ultraviolet dalam di rentang panjang gelombang 193 nanometer. Karena mesin ini beroperasi dengan panjang gelombang yang cukup lebar. Karena itulah, mesin litografi DUV hanya cocok digunakan untuk mengukir substrat wafer dengan ukuran besar atau lebar di kisaran 10 atau 15 nanometer ke atas. Sedangkan
Mesin litografi EUV atau extra ultraviolet buatan ASML diketahui dapat menghasilkan sinar ekstra ultraviolet di rentang panjang gelombang pendek hingga 13,5 nanometer. Karena memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sinar EUV sangat baik untuk mengukir sirkuit pada wafer dengan ukuran di bawah 10 nanometer, bahkan 2 nanometer. Mesin litografi DUV merupakan mesin litografi yang paling umum digunakan di dunia saat ini dalam industri semikonduktor di dunia. Untuk jenis mesin ini, selain ASML Holding, perusahaan lain seperti Nikon, Canon, EV Group, Geol, dan lain-lain juga diketahui mampu memproduksi mesin litografi jenis DUV yang merupakan mesin litografi konvensional terdahulu. Tapi berbeda dengan EUV atau extra ultraviolet litografi yang diketahui mesin litografi EUV bisa berharga hingga 150 juta dolar, jauh lebih mahal daripada DUV yang ada di kisaran sekitar 50 hingga 70 juta dolar. Dalam konten sebelumnya, sebenarnya Profesor Kardus telah mengulas bagaimana cara kerja mesin-mesin litografi seperti EUV dan DUV bekerja. Dan untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak dalam konten sebelumnya. Untuk memproduksi sinar EUV dalam sistem litografi memanglah super sangat sulit daripada sinar DUV. Sinar EUV atau extra ultraviolet tidak bisa ditemukan secara alami di bumi. EUV hanya terjadi di korona matahari. Untuk mengembangkan mesin teknologi tinggi ini, diketahui ASML telah melakukan jenjang riset panjang hampir 2 dekade dengan menelan biaya hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Saking rumitnya perangkat mesin litografi EUV seperti jenis EUV litografi ASML tipe TwinScan XC5000 yang diketahui strukturnya disusun hampir lebih dari 100.000 komponen terpisah. Sinar EUV sangatlah rentan. Untuk menghasilkan EUV, diketahui sebuah laser CO2 akan menembakkan 2 pulsa laser dalam setetes timah hingga timah tersebut kemudian menguap membentuk plasma EUV. Ya, proses penembakan laser pada tetesan timah diketahui berlangsung hingga 50.000 kali per detik, yang artinya 50.000 tetes timah akan dipapar sinar laser dalam 1 kali siklus per 1 detik. Mekanisme ini tentunya wajib dilakukan dengan super sangat presisi dan akurat. Selain itu, seluruh sistem dalam mesin harus bekerja di ruang vakum atau hampa, karena sebutir debu yang melintas pasti akan mengacaukan proses produksi sinar EUV. Karena kerumitan tersebutlah, teknologi mesin litografi EUV ASML sangatlah sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya, hingga ASML Belanda benar-benar menguasai dan memonopoli teknologi ini sepenuhnya. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana ASML Holding bisa merajai teknologi litografi EUV. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Veldhoven, Belanda mengabarkan.